Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Nur Azika dari kelas 2A, Prodi Teknologi Informasi jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang kasus yang saya ambil mengenai penerapan Grab menggunakan beberapa aplikasi, dan di sini saya mengacu kepada Google Maps, dan titik yang saya pilih adalah tentang KFC di Jakarta Selatan. Di sini saya mengambil 10 titik, dan 10 titik tersebut akan saya buat menjadi sebuah graf berbobot yang jaraknya kurang lebih sama dengan sesuai yang ada di peta, dan hasilnya akan seperti ini. Dan graf ini akan saya buat menjadi lebih sederhana dan lebih simpel di dalam aplikasi Visio, dan menjadi seperti ini. Berdasarkan graf ini yang terbentuk ini, saya akan membuat pohon merentang minimum atau jarak tempuh minimum yang dapat dibentuk untuk melalui semua titik yang saya pilih, yaitu titik KFC yang ada di Jakarta Selatan. Penyelesaian pohon merentang minimumnya bisa dilakukan secara manual dan juga secara komputasi atau program. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai secara komputasi dengan menggunakan algoritma Kruskal. Di dalam sini tentu ada header, dan di dalamnya terdapat pendefinisian variabel dan juga tipe data yang ingin digunakan. Dan di sini terdapat judul yang saya pilih agar lebih memperjelas ketika di running, dan juga terdapat penginputan banyak titik graf, dan di sini saya akan menginput 10 titik sesuai graf yang sudah saya buat, ada 10 titik. Dan selanjutnya ada jarak antar tiap titik. Nah, di sini akan menggunakan perulangan. Jadi di sini akan diinputkan jarak antar titik awal ke titik tujuan dengan indeks yang ada di sini. Nah, jadi graf @g01 itu mengacu indeks I, graf @g02 itu mengacu indeks J, graf @g03 itu mengacu ke bobot yang diinput atau jarak yang diinput pada W di sini. Selanjutnya setelah diinput semua bobot-bobotnya akan dilakukan proses sorting menggunakan program bubble sort secara ascending, yaitu berdasarkan dari titik terkecil sampai titik paling besar. Nah, setelah diurutkan itu akan dimunculkan pada output di sini. Output ini yaitu graf @gi1 itu untuk titik awal, graf @gi2 itu untuk titik tujuan, dan graf @gi3 itu untuk hasil atau hasil dari jarak titik 1 ke titik 2-nya. Selanjutnya itu terdapat proses penyeleksian bobot yang akan dimasukkan ke pohon merentang minimum. Dan ini menggunakan perulangan juga. Di dalam perulangan ini terdapat pemilihan kondisi. Pemilihan kondisi ini ada dua, yaitu jika tidak membentuk sirkuit atau memenuhi syarat untuk membentuk pohon merentang minimum, maka akan berjalan proses ini. Dan jika membentuk sirkuit, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam pohon merentang minimum, maka akan menjalankan proses yang ada di sini, yang ada di else. Dan di bawah ini merupakan program untuk tambahan pada algoritma Kruskal. Kemudian akan dilanjutkan dengan melihat hasil running dari program ini, yakni sebagai berikut. Nah, ini merupakan hasil runningnya. Karena ditentukan ada 10 titik, maka dimulai dari titik 1 sampai titik 10. Dan di sini ada titik 1 ke 2 itu sama dengan 4 karena berhubungan titik 1 ke titik 2 itu berhubungan secara langsung. Dan jika berhubungan secara langsung, maka dimasukkan titiknya berapa, bobotnya berapa. Dan jika tidak berhubungan secara langsung, contohnya seperti titik 1 ke titik 3, itu dimasukkan 0. Kemudian jarak diurutkan.
sebagai berikut ini. Menggunakan proses bubble sort secara ascending yang sudah ada di program tadi. Dan selanjutnya akan terjadi proses penyeleksian rentang yang dipakai untuk membentuk pohon merentang minimum. Nah, ini merupakan hasilnya. Hasilnya ini sama saja dengan hasil yang dihitung maksudnya yang dikerjakan secara manual, yaitu dimulai dari bobot yang terkecil juga. Nah, itu sama K1 dari K7 ke K9 dan juga dari titik 7 ke 9. Jadi proses kedua cara ini itu sama saja, yaitu diurutkan dari bobot terkecil ke bobot terbesar sampai yang kemudian diseleksi titik mana saja yang mengandung sirkuit dan tidak. Tetapi ada perbedaannya antara kedua ini, yaitu pada cara manual itu mengurutkan bobot terkecilnya terserah dari titik atau angka keberapa ke angka keberapa. Yang penting bobot antar titik merupakan bobot terkecil. Misalkan di sini kan di program ini 7 ke 9, 8 ke 9 itu kan terurut dari angka yang tertinggi sampai ke yang lebih tinggi lagi. Sedangkan di sini di proses manual bisa saja dimulai dari yang lebih tinggi, misalkan dari titik 9 ke 10 itu bisa saja. Hasilnya akan sama saja. Sedangkan cara komputasi atau program itu titik yang diurutkan itu sudah pasti dari urutan angka terendah sekaligus memiliki bobot terkecil. Nah, jadi misalkan ini 7 ke 9, itu 7 ini angka yang paling rendah yang memiliki bobot terkecil, karena ini sudah diatur dalam program algoritma Kruskalnya. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu cara manual itu lebih terlihat secara visualnya bentuk titik pohon merentang minimum yang terhubung itu apa saja, karena digambar satu persatu langkah per langkah, yakni sebagai berikut yang ada di Word saya ini. Nah, itu per tahap dilihatkan titik-titik mana saja yang terhubung, yang tidak mengandung sirkuit dan juga mengandung sirkuit. Jika mengandung sirkuit itu tidak dimasukkan atau dihapus. Konsep ini juga menggunakan konsep algoritma Kruskal sampai membentuk sebuah pohon merentang minimum. Dan hasilnya pun juga sesuai dengan hasil yang diprogram, yaitu rentang yang masuk ke pohon titik 7 ke 9. Itu sama saja seperti di sini, 7 ke 9, 8 ke 9, 9 ke 10. Ini dari bobot yang paling terkecil yaitu bobot 2, dan selanjutnya dari titik 2 ke 3, titik 2 ke 7, titik 5 ke 10 yang memiliki bobot 3, dan selanjutnya ada titik 6 ke 10 dan titik 1 ke 2 memiliki bobot 4, dan terakhir 4 ke 8 juga memiliki bobot 4. Nah, semua titik telah terhubung sehingga dan tidak mengandung sirkuit. Nah, sedangkan pada program hanya bisa memberitahu titik apa saja yang dapat pohon merentang minimum titik KFC yang sudah dipilih. Jadi tentang visualnya lebih menarik ke cara manual, tetapi yang cara komputasi lebih cepat karena tinggal menginputkan bobot-bobot terkecil ke bobot terbesar sampai tidak membentuk sirkuit dan membentuk pohon merentang minimum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.